Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Industrialisasi dan Perdagangan Luar Negeri untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Noviana Lamsari, dan anggota kelompok saya yaitu Diana Widya Putri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Diana Widya Putri. Yaitu yang pertama adalah pengertian industrialisasi luar negeri. Itu maksudnya adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Industri luar negeri adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri. Pengertian perdagangan luar negeri adalah perdagangan internasional, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dampak positif industrialisasi luar negeri yaitu adalah industrialisasi memungkinkan negara-negara yang mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Stabilitas ekonomi, kemajuan ekonomi yang terlambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil dan tidak sama. Peningkatan peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkat pendapatan masyarakatnya. Dampak negatif industrialisasi luar negeri yaitu yang pertama ada terjadinya diskriminasi sosial, yang kedua adalah terjadinya kapitalisme dalam perekonomian, yang ketiga adalah karena di Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka negara yang memiliki teknologi untuk mengolahnya datang dan merampas kekayaan alam tersebut. Ada juga dampak positif perdagangan luar negeri, yaitu yang pertama adalah dengan memperluas banyaknya pasar, maka perdagangan akan memungkinkan pembagian kerja yang terjadinya ekonomis karena perluasan suatu produksi. Yang kedua yaitu adalah perdagangan berfungsi sebagai alat atau motor penggerak untuk penyebaran gagasan baru serta peralatan dan teknologi yang modern. Yang terakhir yaitu ada perdagangan merangsang terjadinya aliran investasi dan modal dari luar negeri tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang selanjutnya yaitu dampak negatif perdagangan luar negeri. Yang pertama, teknik produksi dan juga mesin yang modern dalam proses perdagangan luar negeri merupakan intensif modal dan juga menghemat tenaga kerja. Dan yang kedua, dalam keunggulan komparatif itu negara berkembang akan terus menspesialisasikan produksi dalam bahan makanan dan juga bahan mentah, sehingga tidak memanfaatkan faedah dinamis di dalam bidang industri. Di sini juga kami akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan luar negeri. Kami menemukan ada 4 faktor. Yang pertama yaitu adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga dibutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kedua, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketiga yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan dan juga meningkatkan pendapatan suatu negara. Yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Selanjutnya yaitu kebijakan industrialisasi dalam kaitan dengan perdagangan. Yang pertama yaitu strategi industri substitusi impor merupakan suatu kebijakan pembangunan nasional untuk menghasilkan barang-barang baru di dalam negeri yang semulanya itu diimpor. Nah, selanjutnya yaitu strategi industri promosi ekspor merupakan suatu kebijakan pembangunan industri untuk mendorong produksi barang-barang yang ada di dalam negeri yang diutamakan
dan diuju-ajukan untuk ekspor guna menghasilkan devisa yang kemudian dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi dan juga pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu manfaat industrialisasi luar negeri. Di sini kami akan menjelaskan sedikit manfaat industrialisasi luar negeri, yaitu industrialisasi luar negeri ini diyakini dapat menjadi alternatif ataupun solusi dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar, terutama dari golongan masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan dalam seperti berpendidikan rendah, berketumpangan distribusi pendapatan, dan juga proses pembangunan yang tidak merata di antara desa dan kota. Tentunya hal tersebut dengan adanya industrialisasi ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mengatasi pengangguran yang memang sudah sangat meningkat. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan luar negeri. Nah, manfaat perdagangan luar negeri ini terdapat dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat langsung dan yang kedua adalah manfaat tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan kedua manfaat tersebut, yaitu yang pertama manfaat langsung. Manfaat langsung adalah sumber-sumber yang ada akan dapat digunakan lebih produktif dan alokasi sumber-sumber menjadi lebih efisien berdasarkan fungsi produksi tertentu. Semuanya ini adalah manfaat dan juga keuntungan langsung dari perdagangan luar negeri. Yang kedua yaitu manfaat tidak langsung, di mana diantaranya adalah dengan meluasnya pasar dan juga cakupan spesialisasinya, maka perdagangan internasional akan mendorong lebih banyak pemakaian mesin, mendorong perbaruhan dan juga perkembangan di berbagai bidang ekonomi, meningkatkan produktivitas tenaga buruh, menurunkan biaya produksi, dan juga membawa perekonomian negara ke arah pembangunan yang lebih berhasil dan juga lebih baik. Nah, keduanya adalah manfaat dari perdagangan luar negeri. Baiklah, mungkin itu hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.